Tapi dalam perkembangan dunia modernisasi sekarang ini, komputer ini merupakan satu alat yang paling sangat hebat digunakan dalam semua buat bagi saudara mempersiapkan diri untuk saudara sebentar nanti. Setelah selesai dengan paket B ini, saudara lanjutkan ke paket C. Sudah ada dasar bagi saudara ketika nanti di paket C untuk melamar pekerjaan sebagai salah satu keahlian yang nanti dibutuhkan dalam saudara bekerja di kantor maupun di dunia swasta, ya. Jadi pelatihan komputer dasar ini kalau ada dua itu ada Excel dan satunya lagi Word. Tapi Word itu biasanya tidak terlalu sulit karena itu teori-teorinya kalau kita baca kita bisa mengerti dan kita bisa melaksanakan itu. Tetapi Excel ini salah satu program yang dia agak sedikit rumit karena dia menyangkut ada tabel, lalu data-data diolah secara Excel itu kita bisa membuat sebuah perhitungan, kita bisa membuat sebuah tabel, daftar dengan menggunakan Excel ini, lalu hasilnya itu hasil yang dibuat itu dari sangat oke dan bagus, ada jumlahan, ada perkalian, itu kita bisa menggunakan Excel. Kalau kita menggunakan Word berarti kita harus secara manual membuat itu. Tapi kalau Excel kita setelah kita mengetahui caranya lalu kita masukkan itu dalam tabel, maka keluar hasil yang bagus itu Excel, ya. Makanya pada kesempatan ini saya akan ada nanti yang memberikan, saya hanya mau buka saja pelatihan ini, pelatihan komputer dasar ini bagi siapa adik-adik atau kawan-kawan yang sebentar nanti mengikuti ujian paket B, ya, di PKBM Talitapum di Badio sini, ya. Paket ini merupakan satu, dia punya ijazah itu dia setara, ya, setara dengan SMP kalau paket B. Jadi kalau saudara tidak lulus SMP, saudara mau masuk SMA, tapi kalau saudara di paket B, saudara bisa langsung masuk SMA dengan ijazah paket B ini, perlu ijazah paket B. Sama juga setelah nanti kalau lulus paket B, saudara bisa lanjutkan ke paket C. Paket C itu berada tingkat SMA, ya. Kalau saudara sudah lulus tingkat SMA, bisa dipakai untuk kuliah, ya. Jadi paket C itu dia setara saya dengan ijazah SMA, dan itu keduanya bisa terpakai untuk kuliah. Tidak usah minder dan tidak usah merasa malu karena kelulusan itu juga bisa menjamin saudara untuk saudara bisa mengikuti sekolah lebih lanjut dan bisa bekerja agak lebih bagus, ya. Itu yang kami harapkan. Maka pelatihan ini kami buat. Pada pelatihan kali ini kita akan mendapat secara garis besar saja bagaimana kita masuk dalam membuat sebuah atau membuat sebuah paket dengan memakai, dan kita bilang ada dua itu, ada Excel dengan menggunakan Excel, ya. Kalau Excel ini dia cocok kalau kita mengerti surat dan sebagainya, itu dia kurang cocok di Excel, kita harus pakai Word. Tapi kalau kita buat tabel, kita pakai Excel. Makanya Excel ini dia punya manfaat atau dia berfungsi sekali kalau saudara itu bekerja di keuangan. Itu biasanya Excel ini dia peran sekali, ya, karena untuk menghitung gaji, menghitung penjumlahan, pengurangan, itu di Excel ini lebih cepat daripada saudara kerja di Word. Lalu juga kalau kita kerja di statistik, ya, kalau kita mau mengolah data-data penduduk dan sebagainya, itu paling bagus kita menggunakan Excel, tidak menggunakan
Word ya. Kalau Word kita harus perlahan-lahan satu-satu, tapi kalau Excel setelah kita membuat tabel yang ada, lalu tabel itu diisi dan sudah saudara mengerjakan dengan mengisi. Yang penting rumus yang terpakai itu jangan sampai dia keliru ya. Kalau saudara menggunakan rumus dalam Excel itu keliru, maka hasilnya juga akan keliru ya. Hasilnya juga akan keliru ya. Saudara berpikir itu sudah benar, tahu-tahunya hasilnya jadi keliru, maka perlu diperhatikan benar ya. Dalam pelatihan ini saya memberikan arahan. Setelah arahan ini ada materi yang nanti diberikan dan contoh yang nanti diberikan. Contoh ini saudara bisa mengikuti itu, karena walaupun saudara nanti cuma hanya baru sampai ke paket B, tetapi dalam proses pelaksanaan bisa saja saudara bisa bekerja, karena saudara lincah dalam menggunakan Excel ini. Tidak semua orang atau kawan-kawan yang sudah lulus SMA misalnya, lalu dia bekerja, boleh kalau komputer ya boleh, Word itu dia bisa kuasai bagus, tapi Excel ini termasuk salah satu program yang agak sulit untuk dimengerti ya, karena dia punya rumus-rumus tertentu yang patut dibuat ya. Saya dalam perkuliahan di kampus dan memberikan satu mata kuliah statistik dan probabilitas. Jadi probabilitas ini adalah mata kuliah kalau di kampus, di fakultas itu salah satu mata kuliah ujian kompetensi. Nah, biasanya dalam statistik ini kita ada membuat tabel-tabel dan menganalisa satu persoalan ya. Itu kita kalau buat dia dalam bentuk tabel dia cepat, tetapi kalau kita pakai dia dalam bentuk Word itu agak sulit. Untuk itu ya sesuai dengan mata kuliah yang saya ajarkan, saya mau membagi ini kepada saudara-saudara. Waktu saudara sebentar nanti hanya baru sampai ke paket B, tetapi diharapkan setelah saudara selesai dari ini saudara melanjutkan juga ke paket C ya. Kalau paket itu berarti dia tidak mengenal usia ya, paket tidak mengenal usia. Jadi paket itu berarti kalau saudara masuk SD, saudara sudah lulus, lalu ada satu dan lain hal, saudara tidak bisa melanjutkan, tetapi saudara punya usia itu sudah bisa mencapai untuk mengikuti ujian SMP, itu berarti tidak bisa saudara pergi ke sekolah. Dan bisa Bapak saya mau ujian kan, saya masuk di SMP ini, itu tidak bisa. Nah, pemerintah membuat salah satu program itu paket ini. Nah, saudara mengikuti paket ini, sekolahnya itu tidak sampai 1 tahun, tetapi beberapa bulan, 6 sekitar 6 bulan ya, 6 bulan itu saudara sudah bisa mengikuti ujian. Nah, dalam paket B itu kan saudara sudah dapat materi-materi yang diberikan oleh pengajar yang punya PKBM Talitakum ini sudah memenuhi persyaratan ya, sudah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pemerintah, sehingga mempunyai hak untuk membuka kelompok belajar ini, sehingga saudara punya ijazah nanti oke untuk melanjutkan ke SMA, atau kalau SMA juga tidak mungkin sudah lanjutkan karena usia sudah tidak memungkinkan, tapi ke paket C ya. Pada kesempatan ini dalam pelajaran komputer dasar ini tetap kita akan mengadakan satu pelatihan bagaimana kita menggunakan Excel dalam pekerjaan kita dari hari ke hari ya, atau di setiap hari kita, atau di tempat kerja kita ya. Excel ini merupakan salah satu program yang memang biasanya oke, jadi kita membuat sesuatu dalam bentuk tabel ya. Excel ini kita memberikan satu kegiatan atau satu
pekerjaan, tapi kita buat dia dalam bentuk tabel. Ya tidak terketik secara manual sampai di ujung, tapi kita membuat tabel. Jadi misalnya saja kita mau membuat, kalau kita mau isi data misalnya, data apa itu, kalau statistik itu semua kita mau membuat salah satu data, berapa sih pengeluaran kita misalnya ya, pengeluaran kita selama kita datang mengikuti PKBM ini ya. Jadi selama kita mengikuti PKBM paket B ini, berapa sih biaya kita yang kita harus keluarkan per hari sampai kita selesai paket ini. Itu bisa kita menghitung itu dengan kita menggunakan Excel ini ya, yaitu dalam tabel itu nanti kita menghitung dalam, berarti kita harus taruh di situ ongkos apa, mobil atau ojek ya. Satu hari kalau ojek dari mana, dari rumah sampai ke SP, ini SP apa, SP 3 ya, dari rumah misalnya tinggal di Wadio atau tinggal di Kalibobo atau tinggal di Nabarua sampai di SP ini, SP 3 ini kalau naik ojek satu hari berapa rupiah ya. Misalnya kita selama kita memakai data, kita mengambil selama 1 bulan, dan kita nanti bisa rata-ratakan sehingga pada saat kita lulus nanti kita bisa tahu, oh ternyata selama saya ikut PKBM ini saya kas keluar dana tuh ada sekian ratus ribu atau ada sekian juta. Itu kalau kita mau membuat dia di Excel ini itu paling sangat oke kalau kita itu. Jadi yang pertama mungkin tugas besar dulu, nanti ada kalau yang menerangkan kita membuat satu tabel, kita mengambil ada berapa kolom di situ. Yang pertama ongkos apa misalnya begitu ya. Saya ambil dari coba bisa ya, saya kita membuat satu tabel. Ini data penduduk Nabire ya, data penduduk. Misalnya tadi itu mau bikin, tapi kita bikin data penduduk distrik Nabire, Kabupaten Nabire ya, untuk tahun 2023. Nah, dalam kita membuat tabel ini, kalau kita membuatnya tadi dibilang pakai Excel, itu berarti kita mudah saja. Kita bentuk tabel ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kolom ya, ada 5 kolom. Kalau di Excel kita bentuk tabel, kita tinggal tarik saja dari kolom A atau kolom B itu yang di atas B, C, D, E, F, lalu kita bentuk garisnya ya. Itu setelah itu dalam tabel ini, dalam data penduduk ini ya, ada ini data sementara, ada RT, RT misalnya, ada wilayah misalnya RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5 sampai dengan RT 9. Lalu jumlah penduduk yang kita gunakan, kita bisa pakai laki-laki. Laki-laki itu berarti semua laki-laki ya, dari penduduk laki-laki kita bikin sensus dari rumah ke rumah, itu kita ambil dari lahir. Kalau dia lahir itu laki-laki tetap dari itu sampai yang umur tua ya. Dari misalnya laki-laki itu RT 1 laki-laki 5, kita contoh aja ya, jadi kita mengambil contoh supaya kita mengerti. Setelah di tabelnya 5, RT 2, RT dulu laki-laki dulu, RT 2 6, RT 3 7, RT 4 15, RT 4 15, RT 5 6, RT 6 9, RT 7 8, RT 8 13, lalu RT 9 5. Ini kita
kita memakai angka-angka yang menurut sensus kita atau menurut data kita yang kita ambil pada setiap RT. Ya, jelas bahwa data ini bukan data valid ya, ini data yang kita masukkan saja, kita membuat contoh sehingga kita bisa memulai itu dalam bentuk Excel. Ya, lalu jumlah perempuan laki-laki 5, perempuan 3, terus ada di RT 2 ada 9, RT 3 ada 5, RT 4 ada 10, isi saja ya. RT 5 ada 7, RT 6 ada 9, RT 7 ada 7, RT 8 ada 10, dan RT 9 ada 5. Nah, setelah laki-laki perempuan kita jumlahkan. Kalau di dalam Excel ini penjumlahan seperti begini langsung bisa kita menggunakan rumus ya. Ada rumusnya. Nanti itu diklik di situ sama dengan C6 itu karena dia berada pada baris ke-6 dan kolom C ya, jadi rumusnya. Tapi itu secara otomatis kalau saudara tulis di kolom tersebut maka dia akan muncul ya. Kalau di Excel dia akan muncul C6 tambah kita klik yang di perempuan D6 tambah D6 langsung tulis enter ya. Juga sendiri 8. Terus RT 2 sama, nanti semuanya dijumlahkan itu sama. Rumusnya itu sama dengan lalu kolom C itu ditambah barisnya ya, yang ada jatuh sesuai yang kita buat. Nah itu lalu muncullah angkanya, coba semua dijumlah. Bisa juga dalam Excel ini setelah itu kita tarik garis dari setelah pertama kita buat, kita kasih pindah kursor di ujung, kita tarik garis, nah itu akan terjumlah secara otomatis ya. Kalau di Excel terjumlah secara otomatis, makanya itu bagian Excel juga dulu di sini tuh ya, terjumlah secara otomatis jumlah laki-laki, jumlah data penduduk. Lalu bisa juga setelah itu bisa penjumlahan utuh dari atas sampai di bawah berapa jumlah juga bisa ya, tapi itu pakai sigma ya, atau sama dengan baru pakai ada rumusnya itu dari RT 1 sampai RT 10 ya. Kalau kita tidak pakai Excel ya, itu nah sudah jumlah secara otomatis dari atas sampai di bawah. Kalau kita biasa berarti kita harus tambah-tambah, kita pakai kalkulator lagi ya. Kalau kita pakai kalau kita pakai Excel biasa otomatis, coba dijumlahkan. Ini contoh. Tarik ke bawah. Kalau dia namanya langsung penjumlahannya itu pakai rumus dari nasabah B.
jumlah penduduk itu sudah ketahuan, itu dijumlahkan itu, sama juga perempuan laki-laki sama ya. Kalau kita menggunakan Excel, tapi kalau kita pakai yang lain berarti kita harus pakai kalkulator untuk menghitung itu siapa menghitung jagoan dan mengambil atau otak. Kalau tidak berarti pakai kalkulator. Jadi kalau Excel mudahnya di sini ya. Dan juga dalam Excel ini kemudahannya setelah kita membuat ini jumlahnya, lalu ini dalam bentuk tabel begini ya, kita bisa sajikan dia juga dalam bentuk diagram ya, dalam bentuk diagram. Ada diagram itu, ada diagram batang, ada diagram garis ya, ada diagram lingkaran. Jadi itu secara otomatis kita bisa buat itu dalam Excel ini. Tapi kalau kita masukkan dia dalam program yang satu lalu kan kita tidak bisa jadi langsung ya. Nanti bagaimana cara mentransfer dia ke satu menjadi diagram, itu ada kita buka di programnya. Lalu ada di Excel itu ada tabel bagaimana caranya kita membuat diagram batang atau apa. Nah, kalau kita sudah dapat tabelnya, kita masukkan tabelnya. Nanti angka yang tadi, angka tadi RT1, RT2 sampai RT9 itu di bawah ya. Tapi sementara yang biru itu kita kasih warna supaya kita bisa menentukan, oh ternyata yang biru itu, nanti kita kasih keterangan ya, yang warna biru itu adalah data sementara laki-laki, yang warna merah itu data sementara perempuan, lalu yang warna apa itu abu-abu ya, itu data sementara jumlah penduduk. RT itu langsung bisa terbaca. Kalau dalam Excel dari bawah dimasukkan langsung akan terbaca. Jadi langsung muncul muncul diagramnya ya. Itu kalau dalam Excel, karena memang programnya sudah dibuat begitu ya. Jadi langsung. Nah ini perlu sekali bagi saudara-saudara, karena ya kita di negeri harap maklum, kita punya pekerjaan kebanyakan masih secara manual, kita pakai garis-garis. Tapi kalau saudara bisa buat seperti ini, sudah dibutuhkan di mana saja ya. Jadi melamar di apa, di kelurahan tetap menerima. Sekarang di saudara
kalau sampai menutup semua berarti itu ada berapa tuh, ada 360 derajat, berarti ada satu lingkaran gitu ya, sudah dibagi menurut besaran yang ada masing-masing ya, dari RT1, RT2, RT3 sampai terakhir ya. Itu dan bisa juga disajikan dalam diagram garis ya. Nah, datanya kita klik, lalu kita soroti dia. Setelah itu kita cari bentuk diagramnya, sudah ada semua di Excel itu ada, tinggal kita klik, nah kita klik masukkan, nah dia kelihatan ya, dia sudah kelihatan. Ini sebenarnya data-data ini tuh dia diperlukan yang saya mau bilang. Kalau misalnya kita bekerja di sebuah instansi dan dia perlu data-data seperti begini, tidak semua orang bisa membuat ini ya, walaupun dia bilang dia itu dia lincah komputer tuh, dia suruh bikin surat atau dapat saja. Nah, tapi itu surat. Kalau surat sih, kalau surat ya agak sedikit gampang ya. Tapi kalau Excel ini Excel dia punya pelajaran agak susah. Begitu pun nanti kalau dia jadi copy dari Excel itu juga agak susah ya. Kalau orang copy di Excel itu menderita sekali, tapi ya kali ini ditanya pelajaran dasar saja. Kita membuat tabel dan dianggap bahwa dalam Excel ini tabel ini yang paling susah ya. Di kantor-kantor orang membuat daftar gaji, orang membuat daftar gaji itu pakai Excel. Nah, kalau salah yang tadi bilang, kalau salah satu saja ya sudah tidak akan jadi tuh ya. Contoh tadi kita mau jumlahnya dari atas ke bawah, nah, kita salah tekan zoom-nya tadi ini tidak jadi, cuma zoom saja tidak bisa. Tidak bisa tahu ada zoom, ada buka kurung lagi. Buka kurung itu menandakan bahwa mau dijumlah dari mana sampai mana. Ya toh? Tapi kalau saudara tidak pakai buka kurung itu tadi, terpaksa dia sorot yang itu di 3 atau di 8, dia sorot yang di 8. Jadi yang kita lihat adalah nama 8 itu yang terlihat. Kata saudara pakai apa? Pakai buka kurung berarti 8 itu dari C berapa gitu ya. Nah, itu kan sampai terakhir. Juga dalam Excel ini juga ada juga bisa perkalian. Jadi kalau itu kita kali, kalau apa kita susah untuk mengalihkan sesuatu, kalau di Excel gampang saja. Kita buat diagram itu, atau kita buat sebuah daftar-daftar untuk membuat sesuatu di Excel paling cepat. Karena ketika kita pasang rumus di situ, kita isi satu semua ke belakang itu berubah. Kita isi sampai akhir, akhirnya jawabannya juga berubah. Nah, tadi yang dibuatkan, kalau semua pakai rumus tadi berarti enak sekali pekerjaan di Excel. Nah, tetapi jangan lupa bahwa Excel itu juga susah. Kalau saudara salah saja memasukkan rumus, hasil saudara teroleh juga salah ya. Bapak itu sebetulnya itu hasil ada, tapi hasilnya keliru. Contoh tadi ya, contoh tadi yang kita mungkin itu nanti lebih lanjut ya, bisa kepala PKBM ya, nanti setelah itu dilanjutkan oleh Pak Roy. Ini salah satu paket Excel juga yang beliau menyampaikan ya, untuk pemulahan, pengurangan, pergantian dalam Excel ya, supaya kalian menjadi sesuatu di Excel lebih mudah ya, lebih mudah dikerjakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Mari Pak Roy. Terima kasih Pak Kepala PKBM Kali Satu. Mari kita bersama dulu.